Pernahkah terlintas di benak Bapak dan Ibu, mengapa setiap awal tahun selalu ada rasa was? Was saat menunggu gaji pensiun masuk ke rekening, padahal selama puluhan tahun mengabdi, hak itu seharusnya datang tepat waktu, tanpa hambatan, tanpa drama. Namun memasuki Januari 2026, ada satu hal penting yang mulai ramai dibicarakan. Bukan di warung kopi, bukan sekedar isu grup WhatsApp, melainkan sudah menjadi perhatian serius banyak pensiunan dan keluarga mereka. Pertanyaannya sederhana, tetapi dampaknya bisa besar. Apakah gaji pensiun Januari 2026 benar-benar aman? Atau justru berpotensi tertahan? Banyak yang beranggapan bahwa gaji pensiun akan selalu cair otomatis setiap bulan seperti biasanya. Faktanya sistem pembayaran pensiun saat ini tidak lagi sesederhana dulu. Ada penyesuaian administrasi, ada pemutakhiran data, dan ada satu prosedur penting yang jika terlewat bisa membuat pencairan tertunda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Inilah yang seringkali membuat pensiunan terkejut karena rekening nol saat tanggal gajian tiba, padahal kebutuhan hidup terus berjalan, harga bahan pokok tidak menunggu, dan biaya kesehatan tidak bisa ditunda. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak pensiunan sebenarnya sudah memenuhi syarat, tidak bermasalah secara status, tetapi tetap mengalami keterlambatan pembayaran hanya karena satu hal kecil yang dianggap sepele. Prosedur ini bukan kebijakan baru semata, melainkan bagian dari penertiban dan penyesuaian sistem pensiun nasional agar lebih tertib, akurat dan tepat sasaran. Sayangnya, tidak semua informasi ini tersampaikan dengan jelas kepada para penerima pensiun, sehingga muncul kebingungan, kecemasan, bahkan kesalahpahaman. Disinilah pentingnya memahami informasi yang benar, bukan sekedar kabar simpang siur. Video ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membantu Bapak dan Ibu agar tidak menjadi korban keterlambatan yang sebenarnya bisa dicegah karena ketika satu prosedur penting ini dipenuhi tepat waktu. Gaji pensiun Januari 2026 bisa tetap cair lancar, tanpa hambatan. Jadi sebelum terlambat, sebelum menyesal, dan sebelum harus mondar-mandir mengurus kesana kemari, mari pahami bersama apa sebenarnya yang sedang terjadi, prosedur apa yang wajib dipenuhi, dan bagaimana cara memastikan hak pensiun Bapak dan Ibu tetap aman. Tetap bersama kami, karena informasi ini bisa menjadi penentu kelancaran gaji pensiun Anda di awal tahun 2026. Ketika kita berbicara tentang gaji pensiun, sebenarnya yang sedang kita bicarakan bukan sekedar angka yang masuk ke rekening setiap bulan, melainkan rasa aman, kepastian hidup, dan daya tarik dari pengabdian panjang yang tidak bisa diukur dengan materi semata. Bagi banyak pensiunan, gaji pensiun bukan tambahan, melainkan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan harian, mulai dari belanja dapur, biaya listrik dan air, hingga kebutuhan kesehatan yang semakin hari semakin penting. Maka wajar jika isu keterlambatan gaji pensiun Januari 2026 ini menjadi perhatian serius, karena satu keterlambatan saja bisa berdampak ke banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki awal 2026, pemerintah dan lembaga pengelola pensiun sebenarnya sedang melakukan berbagai penyesuaian sistem. Tujuannya baik, yaitu memastikan bahwa data penerima pensiun benar-benar valid, hak dibayarkan tepat sasaran, dan tidak terjadi kesalahan administrasi yang merugikan negara maupun penerima manfaat. Namun di balik tujuan baik tersebut ada konsekuensi administratif yang harus dipahami oleh para pensiunan. Salah satunya adalah kewajiban untuk memastikan bahwa data diri, status, keberadaan, dan kelengkapan administrasi benar sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku. Banyak pensiunan yang merasa heran ketika mendengar istilah prosedur wajib karena selama ini mereka merasa tidak pernah bermasalah, tidak pernah telat menerima gaji, dan selalu menjalani hidup dengan tertib. Namun, sistem sekarang tidak hanya melihat riwayat masa lalu, melainkan kondisi data terkini. Artinya, meskipun selama puluhan tahun tidak pernah ada masalah, jika pada satu titik data tidak terkonfirmasi atau tidak diperbarui, sistem bisa otomatis menahan pembayaran sementara sampai proses tersebut diselesaikan. Inilah yang sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Banyak yang mengira gaji pensiun tertahan karena kebijakan baru yang merugikan, padahal pada kenyataannya, sistem hanya menunggu satu konfirmasi penting yang belum dipenuhi. Sayangnya informasi mengenai hal ini seringkali tidak disampaikan secara personal, melainkan hanya melalui pengumuman umum atau pemberitahuan yang mudah terlewat.
Akibatnya ketika Januari tiba dan gaji belum masuk, barulah muncul kepanikan. Perlu dipahami bahwa prosedur penting yang dimaksud ini bukanlah sesuatu yang rumit atau menyulitkan, tetapi memang wajib dilakukan sebagai bentuk verifikasi. Prosedur ini berkaitan dengan keabsahan status penerima pensiun, memastikan bahwa yang menerima hak tersebut benar-benar, yang berhak masih sesuai data, dan tidak terjadi kekeliruan administratif. Di era digital dan transparansi seperti sekarang, verifikasi semacam ini menjadi standar yang tidak bisa dihindari. Bagi sebagian pensiunan, istilah pemutakhiran data atau verifikasi berkala terdengar asing dan membingungkan, namun jika dipahami secara sederhana, ini sama seperti memastikan bahwa alamat rumah masih sama, rekening masih aktif, dan identitas masih sesuai. Hal-hal yang terlihat sepele, tetapi sangat krusial dalam sistem pembayaran yang terpusat dan berbasis data nasional. Ketika satu saja tidak sinkron, sistem tidak berani mencairkan dana. Karena menyangkut tanggung jawab besar, yang sering terjadi di lapangan adalah banyak pensiunan merasa sudah melakukan semua kewajiban, padahal ada satu langkah kecil yang terlewat, entah karena kurang informasi, keterbatasan akses, atau sekedar mengira bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi. Padahal justru langkah kecil inilah yang menjadi penentu lancar atau tidaknya gaji pensiun Januari 2020. Dan yang perlu ditekankan, penundaan ini bukan bersifat permanen, melainkan sementara sampai prosedur tersebut dipenuhi. Namun tentu saja, meskipun bersifat sementara, keterlambatan tetap membawa dampak nyata bagi pensiunan yang mengandalkan gaji untuk kebutuhan. Rutin 1 minggu saja bisa terasa panjang. Apalagi jika keterlambatan tersebut terjadi di awal tahun ketika banyak kebutuhan menumpuk, mulai dari penyesuaian harga, pembayaran rutin hingga kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, memahami dan mengantisipasi prosedur ini jauh lebih bijak daripada menunggu sampai masalah muncul. Ada juga kekhawatiran lain yang sering muncul, yaitu apakah keterlambatan ini akan berdampak pada bulan berikutnya. Jawabannya tergantung pada seberapa cepat prosedur tersebut dipenuhi. Ketika semua persyaratan sudah lengkap dan data sudah tervalidasi, pembayaran akan kembali normal, dan hak yang tertahan akan dibayarkan sesuai ketentuan. Artinya tidak ada hak yang hangus selama prosedur dipenuhi dengan benar. Namun demikian, penting untuk tidak menunda-nunda. Banyak pensiunan yang berpikir bahwa urusan administrasi bisa diurus nanti saja, tanpa menyadari bahwa sistem berjalan otomatis dan tidak mengenal kompromi. Sistem tidak melihat niat baik, melainkan kelengkapan data. Inilah perbedaan besar antara sistem lama dan sistem sekarang. Jika dulu banyak hal bisa diselesaikan secara manual, kini semuanya terhubung dalam satu sistem besar yang menuntut ketepatan. Di sisi lain, perlu juga disadari bahwa perubahan sistem ini sebenarnya bertujuan melindungi para pensiunan itu sendiri. Dengan data yang valid dan terverifikasi, risiko penyalahgunaan, kesalahan transfer, atau masalah hukum bisa diminimalkan. Pemerintah ingin memastikan bahwa dana pensiun benar-benar sampai ke tangan yang tepat dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang seharusnya. Jadi meskipun terasa merepotkan di awal, manfaat jangka panjangnya justru untuk keamanan bersama. Sayangnya, masih banyak informasi yang beredar tidak lengkap. Bahkan menyesatkan, ada yang mengatakan bahwa gaji pensiun akan dipotong, ada yang menyebutkan akan dihapus, bahkan ada yang nakuti bahwa pensiunan harus mengurus ulang. Dari nol, informasi semacam ini jelas tidak benar dan hanya menambah kecemasan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mencari informasi dari sumber yang jelas dan memahami konteksnya secara utuh. Yang perlu diingat, prosedur penting ini tidak memandang besar kecilnya gaji pensiun, tidak membedakan golongan, dan tidak melihat lama masa pensiun. Semua penerima diperlakukan sama dalam hal verifikasi data, jadi jangan merasa bahwa karena sudah pensiun lama, maka otomatis aman. Justru semakin lama semakin penting memastikan bahwa data masih relevan dan sesuai kondisi terkini. Bagi pensiunan yang merasa kesulitan mengikuti perkembangan informasi, peran keluarga menjadi sangat penting. Anak cucu atau anggota keluarga lain bisa membantu memastikan bahwa semua prosedur telah dipenuhi. Ini bukan soal ketergantungan, melainkan kerjasama keluarga. Untuk memastikan hak orang tua tetap terjaga, di banyak kasus, keterlambatan bisa dicegah hanya dengan komunikasi dan sedikit
Perhatian selain itu ada juga faktor teknis, seperti rekening bank yang tidak aktif, perubahan cabang bank, atau data rekening yang belum diperbarui. Hal-hal ini sering luput dari perhatian, ya karena terasa tidak berhubungan langsung dengan status pensiun, padahal sistem pembayaran dapat berbantu memprediktifkan kesesuaian data. Perbankan jika ada ketidaksesuaian, sistem akan otomatis menahan transaksi demi keamanan. Memasuki Januari 2026, sistem akan bekerja lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menyesuaikan dengan standar pengelolaan keuangan negara yang semakin transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, langkah paling bijak adalah memastikan semuanya beres sebelum waktu pencairan tiba. Jangan menunggu sampai gaji tidak masuk, baru mulai bertanya dan mengurus, karena itu akan memakan waktu dan energi. Banyak pensiunan yang setelah memahami prosedur ini justru merasa lebih tenang karena tahu apa yang harus dilakukan dan tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian. Informasi yang jelas memberikan rasa kontrol, dan rasa kontrol memberikan ketenangan. Inilah tujuan utama dari pembahasan ini, yaitu agar Bapak dan Ibu tidak merasa sendirian menghadapi perubahan sistem. Pada akhirnya, gaji pensiun adalah hak yang dijamin, tetapi kelancarannya bergantung pada kepatuhan ada terhadap prosedur yang berlaku. Tidak ada niat untuk menahan hak siapapun, tetapi sistem membutuhkan kepastian data. Ketika prosedur penting ini dipenuhi, tidak ada alasan bagi sistem untuk menunda pembayaran. Semuanya akan berjalan normal seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak mengabaikan informasi ini. Anggaplah ini sebagai pengingat, bukan ancaman, sebuah sajakan untuk lebih peduli terhadap administrasi diri sendiri demi kelancaran hak yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun dengan memahami, menyiapkan dan memenuhi prosedur yang diwajibkan. Gaji pensiun Januari 2026 bisa diterima dengan tenang, tanpa rasa khawatir, tanpa kejutan yang tidak perlu, dan pada akhirnya yang paling penting adalah menjaga ketenangan dan tidak mudah terpancing isu selama Bapak dan Ibu mengikuti aturan yang ada dan memastikan semua data sesuai. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Hak tetap hak dan akan dibayarkan sesuai ketentuan yang dibutuhkan. Hanyalah sedikit perhatian pada satu prosedur penting yang sering dianggap sepele, tetapi justru menjadi kunci kelancaran gaji pensiun di awal 2026. Dan pemahaman ini, semoga Bapak dan Ibu bisa menghadapi tahun 2026 dengan lebih siap, lebih tenang, dan lebih yakin bahwa hak pensiun tetap aman. Jangan lupa, informasi yang benar adalah kunci, dan kesiapan adalah perlindungan terbaik.